Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Ambiyah, NIM C1 dari kelas R09 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah yang berjudul Sistem Keuangan Syariah. Di dalam materi sistem keuangan syariah ini terdapat 7 pembahasan. Yang pertama, konsep memelihara harta kekayaan. Yang kedua, bagaimana memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Yang ketiga, akad atau kontrak atau transaksi. Yang keempat, transaksi yang dilarang. Yang kelima, riba dan jenis riba. Keenam, prinsip sistem keuangan syariah. Dan yang ketujuh, berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Yang pertama adalah konsep memelihara harta kekayaan. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah SWT. Harta yang baik harus memenuhi 2 kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar, legal and fair, serta dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah SWT. Selanjutnya adalah bagaimana memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Yang pertama adalah perolehan harta. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah, mengatur hubungan manusia dengan manusia. Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar, dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah penggunaan dan pendistribusian harta. Ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta antara lain: yang pertama, tidak boros dan tidak kikir dalam batas kewajaran. Yang kedua, memberi infak dan sedekah. Yang ketiga, membayar zakat sesuai ketentuan. Yang keempat, memberikan pinjaman tanpa bunga, qarhul hasan. Dan yang kelima, meringankan kesulitan orang yang berutang. Selanjutnya adalah akad atau kontrak atau transaksi. Akad dalam bahasa Arab al-aqd, jamaknya al-uqud, berarti ikatan atau mengikat. Al-Rab. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau kabul yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Gufron Mas Adi 2002. Jenis akad terbagi menjadi 2. Yang pertama, akad tabarru atau gratuitous kontrak, yang merupakan perjanjian di mana transaksi tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Ada 3 bentuk akad tabarru tersebut, yaitu meminjamkan uang, meminjamkan jasa, dan memberikan sesuatu. Yang kedua adalah akad tijarah. Akad tijarah atau kompensasional kontrak merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian yang diperoleh, akad ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, natural uncertainty kontrak, dan yang kedua, natural certainty kontrak. Selanjutnya adalah rukun dan syarat akad. Rukun dan syarat sahnya suatu akad ada 3. Yang pertama, pelaku. Yang kedua, objek akad. Dan yang ketiga, ijab kabul. Selanjutnya adalah transaksi-transaksi yang dilarang. Yang pertama adalah semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah: riba, penipuan, perjudian, gharar, ihtikar, monopoli, bai'an najsi, suap, ta'alluq, bai al-inah, dan talaki al-rukban. Selanjutnya adalah riba dan jenis riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan. Al-ziyadah, berkembang. An-nuwu, meningkat. Al-irtifa, dan membesar. Al-ulu. Imam Syarazi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan iwad yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Yang pertama adalah riba dain, yaitu riba dari hutang piutang. Riba dain adalah riba yang muncul karena hutang piutang dan dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang di mana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Kelebihan tersebut dapat berupa suatu tambahan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Untuk kelebihan jenis ini ada yang menyebutnya riba qard. Yang kedua, riba fal. Riba fal adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Apabila pertukaran barang sejenis atau barang ribawi tidak dilakukan secara tunai, maka muncul riba nasi'ah. Selanjutnya adalah prinsip
Sistem keuangan syariah. Yang pertama, pelarangan riba. Yang kedua, pembagian risiko. Yang ketiga, menganggap uang sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Yang kelima, kesucian kontrak dan aktivitas usaha. Dan yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Yang terakhir, berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah 2009, instrumen keuangan syariah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, akad investasi yang merupakan jenis akad tijarah dalam bentuk uncertainty kontrak. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga sukuk, dan yang keempat saham syariah. Yang kedua adalah akad jual beli sewa menyewa yang merupakan jenis akad tijarah dalam bentuk certainty kontrak. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, murahabah, kedua salam, ketiga istisna, dan yang keempat ijarah. Dan yang ketiga, akad lainnya. Jenis akad lainnya adalah seperti yang pertama, syarf, wadiah, harhul hasan, al-wakalah, kafalah, dan hiwalah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.